Saya mencintai demokrasi. Tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Saya tak pernah masuk koran, padahal saya terjadi tonton. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gugus depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warga pro demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Teman Primas, mereka akan berkoar kalau ada yang anti demokrasi. Jadi gampang saya bisa mengarahkan mereka untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Demokrasi, 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 demokrasi. Betul bukan? Hanya salahnya sedikit. Tak seorang pun yang benar mengerti apa arti demokrasi. Pokoknya demokrasi itu bagus, sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar, sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Saya kira itu sudah cukup. Saya sendiri tak mampu menerangkan apa arti demokrasi. Saya tidak terlatih untuk menjadi juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi disalahgunakan. Apalagi kalau sampai terjadi perbedaan tafsir yang dapat menjadi kemudian tolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri tidak benar-benar tahu apa arti demokrasi. Pada suatu kali, RT kami yang membentang sepanjang gang Gugus depan dapat kunjung petugas yang mengaku datang dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan sehingga setiap rumah akan dicabik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami seperti juga warga yang lain merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama. Saudara-saudara, walau hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara sangat penting. Artinya bagi pengembangan dan kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara mengerti. Hanya 2 meter. Kok enak saja mengambil 2 meter demi pembangunan? Pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah hanya akan cukup untuk gang. Bagaimana bisa hidup dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa itu. Tidak mungkin. Tapi ini sudah merupakan kesepakatan bersama. Kami semakin tercengang. Bagaimana mungkin membuat keputusan bersama tentang rumah kami tanpa memberikan rembukan dengan kami?
seperti generasi saja. Soalnya masyarakat di sebelah sana, mereka semuanya adalah karyawan yang aktif pabrik tekstil. Semua memerlukan jalan tembus yang bisa diakui oleh kendaraan. Dengan ini, difungsikannya gang bungkus depan ini menjadi jalan yang tembus kendaraan bermotor, mobilitas warga yang hendak masuk ke pekerjaan atau paling lebih cepat. Itu berarti efisiensi dan efektivitas kerja mikrolet dan bajai akan bisa masuk. Itu akan merupakan sumbangan pada pembangunan, dan pembangunan itu akan dinikmati juga oleh kampung di sebelahnya karena sudah diperhitungkan masak-masak. Diperhitungkan katanya. Masak-masak bagaimana? Kami tidak pernah ditanya apa-apa. Tanah ini milik kami. Tak lama, sejumlah warga dari kiri kanan kami datang. Mereka menghimbau agar kami mengerti persoalan kami. Mereka mengatakan, dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan kepala keluarga dari kiri kanan kita akan tertolong. Mereka menggambarkannya sebagai perbuatan yang mulia. Setelah menghimbau, mereka mengingatkan sekali lagi betapa pentingnya pelebaran jalannya. Setelah itu, mereka mengisyaratkan betapa tak menolongnya kalau kami tidak menyetujui usul itu. Dan setelah itu, mereka mewanti-wanti kalau tidak bisa dikatakan mengancam. Kalau saudara menghalang-halangi atau berbuat yang tidak-tidak sehingga pelebaran jalan tak dilaksanakan sesuai yang buruk akan terjadi. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Berbuat yang tidak-tidak katanya. Tidak-tidak apa? Kami terjepit di antara kepentingan orang banyak. Belum lagi kami sempat bikin rapat untuk melakukan perundingan. Pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan tanpa minta izin lagi. Sebuah bulldozer muncul dan menggaruk 2 meter wilayah RT kami. Warga kami panik. Jangan, ini tanah kami. Sejak nenek moyang kami sudah di sini. Dulu kakek-kakek kami tanahnya lebar. Tiap orang punya dagangan dan 2-3 rumah. Tapi semua itu sudah dibagi-bagi anak cucu. Ada yang sudah dijual. Tapi ini tanah warisan. Bulldozer itu tidak peduli. Mereka terus juga menggaruk. Jangan. Kalau Bapak ambil 2 meter, rumah kami tinggal kandang ayam. Kami tidak mau kampung kami dijadikan jalan. Nanti kemana anak-anak kami? Jangan Pak, kita belum selesai berunding. Kami tidak pernah bilang setuju. Diganti berapapun kami tidak akan mau. Ini harta kami satu-satunya sekarang. Tolong jangan. Tapi bulldozer itu terus juga menyeruduk dengan luas. Sopirnya tidak peduli, dia hanya menjalankan tugas. Akhirnya kami tidak bisa diam saja. Kami semua terpaksa melawan. Saya tidak bisa mencegah warga rame-rame keluar dari rumah. Mereka berdiri
depan bulldozer itu. Ini dana kami, akan kami perankan mati-matian. Dibeli ratusan juta juga kami tidak sudi, sebab kami tidak mau pindah dari tempat nenek moyang kami. Anak-anak dan perempuan kami pasang di depan. Sesudah itu orang-orang tua, lalu saya dan bapak-bapaknya. Lalu bulldozer itu berhenti. Sopir yang menjalankan bulldozer itu ngempel. Juga melihat kami, dia turun dari kendaraan dan berunding. Kami menunggu apa yang akan terjadi. Lama juga mereka berunding. Beberapa anak main memegang-megang bulldozer. Kendaraan itu kuat dan bagus. Ibu-ibu sedang menedai anak-anaknya. Saya sendiri mengambil keputusan kencing karena merasa tegang. Akhirnya mereka selesai berunding. Sopir itu kembali naik ke atas bulldozer. Dia tersenyum. Kami merasa lega. Mereka pasti baru menyadari mereka sudah salah. Mesin dihidupkan kembali. Kami menunggu dengan deg-degan. Waktu itu sebuah mobil Colt datang. Sekitar 10 orang laki-laki mengajak turun dengan memakai pakaian seragam. Kami bersorak melihat akhirnya aparat datang untuk melindungi rakyat. Tapi berbareng dengan itu, bulldozer itu menerjang kembali ke depan, menggaruk tanah. Perempuan-perempuan itu menjerit. Beberapa anak jatuh. Salah seorang di antaranya kena garuk. Untung ada yang meloncat naik dan menarik anak itu. Kendaraan jadi datang. Orang-orang berseragam itu berlari belakang. Ternyata mereka bukan petugas, tapi satpam yang mau mengamankan penggarukan. Mereka membawa pantungan yang sudah siap untuk memukul. Kami seperti kucing yang kepepet tanpa diberi komando lagi. Kami melawan. Anak-anak mengambil batu dan melempar. Asep, bapak anak yang hampir kena garuk bulldozer itu, meloncat ke atas bulldozer mau menarik sopir. Tapi tiba-tiba sopir bulldozer itu menghunus parang yang disembunyikannya di bawah seperti itu. Langsung membacok pundak Asep. Asep tumbang, berlumuran darah. Perempuan dan anak menjerit lalu kabur menyelamatkan diri. Kami para lelaki hampir saja mau menyerah, tapi kemudian sebuah truk datang. Puluhan orang yang kelihatan ganas-ganas melompat turun dan menarik jam kami sambil membawa senjata tajam. Saya kenal salah satu di antaranya, berminat di asap semen. Kami terpaksa mundur. Saya melarikan Asep ke rumah sakit. Untung saja tidak lewat. Barangkali pembacokannya memang tidak berniat membunuh, hanya kasih peringatan. Saya bingung. Akhirnya setelah putar otak, saya beranikan diri mengunjungi pabrik tekstil. Majikan warga yang menginginkan jalan tuntas itu. Saya memakai batik, menjerit kalau supaya kelihatan resmi dan sedikit dipandang.
tapi susah sekali. Orangnya selalu tidak ada di tempat. Baru setelah menunggu petugas kelurahan, akhirnya saya diterima. Direktur itu kaget setelah mengetahui saya bukan petugas, tapi korban pembunuhan. Tetapi ini pada senyum kami. Lalu ngomong tentang saya. Begitu saya sempat bahwa kami sudah dipangkas, dia bingung, kepalanya menggeleng-geleng seperti tak percaya. Lalu ia memanggil sekretaris. Setelah berunding bisik-bisik, ia kembali memandang saya seperti orang stres. Tuhan Maha Besar, saya tidak tahu ini. Saya minta maaf. Saya tidak memperbolehkan siapa saja membuat tindakan-tindakan pribadi atas nama perusahaan. Para karyawan sudah diberi uang transport. Kalau mereka perlu jalan pintas, mungkin karena ingin menyelamatkan uang transport itu di luar tanggung jawab perusahaan. Pembuatan jalan itu bukan tanggung jawab kami. Saya minta maaf. Saya mau Anda menyampaikan rasa maaf saya kepada seluruh keluarga. Saya mulai sewa. Saya tak percaya apa yang dia katakan. Ini sandiwara apa lagi? Saya bukan orang bodoh. Saya tidak mau dikibuli mentah-mentah begitu. Saya tahu dia hanya pura-pura. Mulutnya yang manis, tingkah lakunya yang sopan, itu tidak bisa mengelabui saya. Saya bisa mengendus apa yang disembunyikan di balik topeng itu. Orang kaya raya begitu, berpendidikan tinggi, luas pandangannya, pasti tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tidak mungkin dia tidak paham apa artinya 2 meter tanah buat kami. Meskipun bagi dia 200 hektar itu hanya seperti upil. Orang yang pasti sudah bolak-balik ke luar negeri itu masa tidak tahu? Kami paling sedikit saya ini tahu. Bukannya para karyawan itu yang serakah mau menyelamatkan uang makan, tapi dia sendirilah yang memang mau mencaplok pemukiman kami. Nanti lihat saja, kalau jalan sudah dibuat, uang makan akan di stop, karyawannya akan disuruh jalan kaki. Tai kucing, tai gede. Sudah konglomerat begitu menyelamatkan uang receh saya pakai yang beli rakyat. Aku tahu. Kasih tahu warga semua apa yang sudah terjadi. Aku adukan nanti kepada jaksa agung. Beliau itu dulu waktu masih miskin sering mampir di warung saya. Biar orang semacam ini ditindak asu. Betul. Orang kecil seperti saya ini kelihatannya lemah dan gampang ditipu. Karena kami sadar pada diri kami, sehingga kami seluruh menahan diri. Tapi kalau sudah kebangetan seperti ini, saya meledak dulu. Semut kalau diinjak akan menggigit. Karena terlalu marah saya tidak bisa ngomong lagi. Muka saya saja yang kelihatan marah. Dia mengerti. Saya siap untuk meredam. Dia semakin marah, semakin halus bicaranya. Saya diperlakukan sebagai tamu terhormat, tapi saya terus maju. Ini perjuangan. Dia menyebutkan
makanan dari rumah. Saya tahu saya datang bukan untuk bertamu atau ramah-ramah. Saya membawa suara rakyat menuntut keadilan. Keadilan untuk kami saja. Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta tanah kami yang 2 meter itu jangan diganggu. Itu hak kami. Di atas meja dihidangkan kue-kue yang bisa. Tapi saya tidak sudi menjawab. Sebelum tuntutan kami didengarkan, dia mencoba bertanya tentang keluarga saya, anak saya kelas berapa. Itu no. Saya tahu ya detektif untuk memancing pengertian. Dia juga berbahasa-basi menanyakan bagaimana keadaan Asep. Loh, saya jadi tambah curiga. Jadi dia tahu sekali apa yang terjadi. Mungkin dia yang menyuruh sopir itu membagi Asep karena Asep juga pernah memprotes pembangunan limbah dari pabrik yang melanggar kesehatan di depan rumah kami. Saya bertekad, saya tidak akan pergi dari kantor itu sebelum keputusan membatalkan perampokan 2 meter tanah kami untuk diambil. Saya ditunggu oleh keluarga. Saya hanya mau pergi kalau ada keputusan yang menguntungkan rakyat kecil. Akhirnya dia mengangguk dan membuka laci meja, mengambil kertas. Saya bersorak dalam hati. Akhirnya memang kunci segala-galanya pada keadilan. Kalau kita betul berjuang pasti akan berhasil. Tetap dari sisi karena direktur itu mengeluarkan kepada saya 2 coklat yang tebal. Saya langsung tak mampu bernafas. Tebal, coklat, apalagi di tas aku. Itu tertera 250 juta. Ya Tuhan, banyaknya ya. Saya belum pernah memegang uang sebanyak itu. 250 juta. $250 juta. 250 juta kali hidup. Bagi juga saya tidak akan sanggup mengumpulkan uang sebanyak ini. Ya Tuhan, alangkah miskinnya saya. Mengapa tiba-tiba saja dihujani rezeki sebanyak ini? $250 juta. Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak itu? Alhamdulillah, saya bisa perbaiki rumah, kredit motor, jadi tukang ojek, bayar SPP. Saya bisa kirim uang sama orang tua. Puji syukur Tuhan. Akhirnya Kau kabulkan doa kami setiap malam supaya bisa menyembah nasib. Jangan terus terjepit di tempat kumuh ini seperti kecoa. Alhamdulillah. Saya gemetar. Saya
akan menanyakan lagi berapa isi amplop itu. Untuk apa 250 juta itu? Saya tidak perlu lagi menanyakan. Saya hanya menerimanya, lalu menyambut ulur tangannya. Lantas berdiri pulang. Takut kalau amplop itu ditarik lagi, saya ambil jalan belakang. Dan sehingga tak seorang keluarga tahu saya barusan datang dari rumah direktur. Saya kumpulkan keluarga saya dan menjelaskan kepada mereka bahwa sejak hari itu hidup kami akan berubah. Doa kita sudah dikabulkan. Ya, 250 juta. Esok harinya ketika para warga Gang Gubus depan kembali mendatangi saya untuk mendengarkan hasil rembukan saya dengan Pak Direktur, untuk selanjutnya menetapkan tindakan apa selanjutnya yang harus dilakukan. Saya mengambil wejangan. Saudara, warga semuanya yang saya cintai, memang berat kehilangan 2 meter dari milik kita yang sedikit. Berat sekali, bahkan terlalu berat, tetapi itu jauh lebih baik daripada kita kehilangan nyawa. Lagi pula, semua itu untuk kepentingan bersama. Kita semua mendukung demokrasi dan sudah bertekad untuk mengorbankan apa saja demi tegaknya demokrasi. Di dalam demokrasi, suara terbanyak yang harus menang. Maka sebagai pembela demokrasi, kita tidak boleh dongkol karena kalah. Itu konsekuensinya mencintai demokrasi. Demi demokrasi, kita harus merelakan 2 meter untuk buatan jalan yang menunjang pembangunan ini demi masa depan kita yang lebih baik. Seluruh warga yang saya pimpin tak menjawab. Seperti saya katakan, mereka semua membela demokrasi. Kalau atas nama demokrasi, mereka relakan segala-galanya. Satu persatu kemudian mereka pulang. Hai, tunggu dulu, saya belum selesai berbicara. Kuping mereka buntet tanpa peduli rapat. Belum rampung, semua pergi. Tunggu. Tak ada yang menggubris. Semuanya ngacir. Tinggal saya sendiri dan seorang tua. Tapi dia tidak pergi. Kamu gak suka? Tapi karena kakinya semutan. Setelah reda, dia juga berdiri dan pergi sambil menunggu. Kalau memang demokrasi ini tidak melindungi kepentingan rakyat kecil, aku berhenti nyongkong demokrasi. Sekarang aku menentang demokrasi. Sejak saat itu, semuanya benci kepada demokrasi. Sejak hari itu, warga RT Gubus depan yang saya pimpin kompak menolak demokrasi. Hanya tinggal saya sendiri yang tetap berdiri di sini, teguh dan tegar, tidak goyah oleh pantangan, tidak gentar oleh panas dan hujan. Saya tetap utuh tegak di atas kaki saya. Apapun yang terjadi, siap mempertahankan demokrasi sampai titik darah penghabisan. Habis? Apa lagi? Siapa lagi kalau bukan saya? Berapa diberikan kepada orang lain?